Bayangkan, seorang tokoh yang pikirannya melampaui zaman, seorang revolusioner yang pernah mempengaruhi jalannya sejarah Indonesia, namun namanya lama terpinggirkan. Dialah Tan Malaka, seorang filsuf, pejuang kemerdekaan, penulis, dan pemikir besar yang ironisnya lebih dihargai di luar negeri dibanding tanah airnya sendiri. Dalam video ini kita akan membahas siapa Tan Malaka, bagaimana gagasan revolusionernya lahir, mengapa ia sempat dianggap berbahaya, hingga bagaimana Indonesia akhirnya mengakui dirinya sebagai pahlawan nasional. Semua disampaikan secara ilmiah berdasarkan sumber sejarah dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Yuk kita mulai. Masa kecil dan pendidikan. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat dengan nama asli Sultan Ibrahim. Lingkungan Minangkabau yang kental tradisi intelektual sangat mempengaruhi cara berpikirnya. Pendidikan awal ditempuh di Quick School atau Sekolah Guru Bukit Tinggi, tempat ia menunjukkan kecerdasan luar biasa, terutama dalam matematika dan bahasa. Kecemerlangan ini membuatnya mendapat beasiswa ke Belanda, sesuatu yang sangat langka bagi pribumi saat itu. Di Belanda, ia berkenalan dengan gagasan sosialisme, marxisme, dan anti-kolonialisme. Tan Malaka membaca Karl Marx, Lenin, hingga teori-teori kelas pekerja. Namun ia tidak menelan mentah-mentah. Ia kritis membandingkan dengan kondisi Hindia Belanda. Inilah fondasi pemikiran Tan Malaka, yaitu perjuangan kemerdekaan bukan hanya merebut tanah air, tetapi merebut kesadaran rakyat dan pendidikan bagi kaum tertindas. Tan Malaka kembali ke Indonesia dan menjadi ancaman kolonial. Tahun 1921, Tan Malaka kembali ke Hindia Belanda. Ia menjadi guru di Delhi, Sumatera Utara. Di kelas, ia tak hanya mengajarkan pelajaran formal, ia mengajarkan kesadaran politik dan keberanian bermimpi merdeka. Ia melihat langsung bagaimana buruh perkebunan dieksploitasi. Kondisi ini memperkuat pemikirannya, yaitu kemerdekaan harus diperjuangkan melalui organisasi massa dan pendidikan politik rakyat. Tan Malaka kemudian bergabung dengan Sarekat Islam dan sempat berinteraksi dengan tokoh kiri saat itu seperti Semaun dan Alimin. Pemerintah kolonial melihat Tan Malaka sebagai potensi ancaman besar. Tahun 1922 ia ditangkap dan dibuang ke Belanda. Namun pengasingan bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan internasional Tan Malaka yang luar biasa. Dari Moskow hingga Shanghai, diplomat revolusi Asia. Di Eropa dan Asia, Tan Malaka bergerak sebagai aktivis internasional anti-kolonial. Ia bergabung dengan Komintern atau Komunis Internasional, bahkan dikagumi tokoh-tokoh Bolshevik di Moskow. Tapi lagi-lagi ia berbeda. Ketika komunisme internasional ingin gerakan Asia mengikuti garis Moskow, Tan Malaka menolak. Ia percaya perjuangan Indonesia memiliki karakter sendiri. Indonesia bukan Uni Soviet kedua. Indonesia harus merdeka atas dasar kesadaran bangsa sendiri. Penolakan ini membuatnya berselisih dengan pimpinan komunis internasional. Bahkan banyak kader kiri Indonesia kemudian memusuhi dirinya. Pada masa ini, Tan Malaka menulis karya penting, Nardi Republik Indonesia, atau Menuju Republik Indonesia tahun 1925. Sebuah naskah yang 18 tahun lebih awal meramalkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengusulkan perjuangan melalui persatuan nasional lintas agama, suku, kelas, bukan semata perjuangan proletar. Konsep ini di kemudian hari mirip dengan ide Persatuan Nasional 1945. Bisa dikatakan Tan Malaka memikirkan Indonesia jauh sebelum proklamasi itu terjadi. Kembali ke tanah air, tetapi menjadi musuh politik banyak faksi. Setelah puluhan tahun bergerilya di luar negeri, Tan Malaka kembali ke Indonesia pada masa revolusi 1945. Namun situasinya tidak sederhana. Indonesia baru merdeka, tetapi penuh perpecahan internal. Ada kelompok yang ingin bernegosiasi dengan Belanda, ada yang ingin perang total. Tan Malaka muncul sebagai tokoh oposisi terhadap strategi diplomasi Soekarno-Hatta. Ia menganggap diplomasi terlalu kompromistis dan bisa mengulang kolonialisme dalam bentuk lain. Ia membentuk gerakan Persatuan Perjuangan, menyerukan 100% merdeka. Gerakan ini menarik simpati besar dari rakyat dan laskar-laskar pejuang. Namun pandangannya dianggap radikal dan mengancam stabilitas pemerintahan. Tahun 1946, Tan Malaka ditangkap oleh pemerintah Indonesia sendiri, sesuatu yang ironi dalam sejarah bangsa. Ia baru dibebaskan ketika Belanda kembali menyerang pada agresi militer 1. Tan Malaka kemudian memilih bergerilya di Jawa Timur bersama Laskar Rakyat. Misteri tewasnya Tan Malaka.
Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka dinyatakan tewas di Kediri. Namun hingga kini, peristiwa tersebut diselimuti kabut sejarah. Banyak sumber menunjukkan ia ditembak oleh pasukan divisi Brawijaya, sesama bangsa sendiri, bukan oleh Belanda. Ironi ini membuat namanya sempat dipinggirkan dalam narasi resmi sejarah. Selama puluhan tahun, karya dan pemikirannya tidak diajarkan secara luas di sekolah. Barulah pada tahun 1963 ia diakui sebagai pahlawan nasional. Tetapi tetap banyak generasi Indonesia tidak benar-benar mengenal siapa dirinya. Warisan pemikiran Tan Malaka. Warisan terbesar Tan Malaka bukan sekadar perjuangan fisik. Ia mengajarkan pentingnya pendidikan, kesadaran kelas, keberanian berpikir, dan kebebasan dari dogma. Karyanya Madilog, materialisme, dialektika, logika, menjadi fondasi berpikir ilmiah bagi banyak intelektual Indonesia. Dalam Madilog, Tan Malaka menolak tahayul dan menyerukan rasionalitas. Ia ingin rakyat Indonesia berpikir kritis agar tidak mudah diperbudak, bukan hanya secara fisik, tetapi secara mental. Pemikirannya masih relevan hari ini, yaitu tentang bagaimana bangsa ini harus berdiri di atas pengetahuan, bukan sekadar slogan dan emosi. Tan Malaka adalah satu dari sedikit tokoh yang hidup sepenuhnya untuk Indonesia, namun tidak merasakan sepenuhnya cinta dari bangsanya. Namanya pernah hilang dari buku sejarah, tetapi gagasannya tetap hidup, di kelas-kelas, di kampus, di pemikiran generasi muda. Mungkin sekarang giliran kita yang bertanya, jika bangsa ini ingin maju, apakah kita siap berpikir bebas seperti Tan Malaka? Ataukah kita akan mengulang sejarah dengan melupakan para pemikirnya? Jika kamu setuju bahwa sejarah seperti ini harus dikenal oleh lebih banyak orang, klik like, share, dan pastikan subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa.